wabarakatuh yang sudah bergabung hari ini. Untuk materi hari ini kita membuka di materi modal dan Concord. Tapi kita mulai dulu dari modal. Nah, mungkin kita berpikir-pikir, Kak, kayak Kak, apa sih sebenarnya modal itu? Jadi, untuk modal sendiri itu dia adalah kata kerja yang menyatakan kemampuan, kemungkinan, ke kewajiban atau keharusan dan juga untuk fungsi nasihat ya. Itu kita menggunakan model. Nah, ini untuk model ada beberapa jenis. Yang pertama, untuk model jenis pertama ada di bagian ability atau untuk kemampuan ya. Untuk kemampuan. Yang pertama di sini untuk can ya. Untuk can itu dia penggunaannya di present. Nah, artinya apa teman-teman? Nah, artinya penggunaannya digunakan untuk kebisaan sampai saat ini. Misalnya, contohnya pada kalimat I can't drive a car, but I can ride a motorbike. Nah, I can't drive a car ini menyatakan bahwa secara umum saya gak bisa nyetir. Berarti sampai sekarang ini saya nggak bisa nyetir. But I can ride a motorbike. Saya bisa saya bisa ngendarain motor. Gitu. Itu kebiasaan yang bisa sampai saat ini. Kemudian di sini kita menggunakan could untuk past. Artinya adalah kemampuan di masa lalu. Misal dulunya bisa, sekarang mungkin nggak bisa, atau bahkan sebaliknya. Contohnya di konteks ini, when I was 6, I could swim very well. Kuncinya di mana teman-teman? When I was 6. Pas saya umur 6 tahun. Lah itu kan berarti udah lewat ya. Nah, ini keterangannya dia udah lewat. I could swim very well. Saya bisa berenang. Nah, ini bisa berenangnya itu di masa lalu. Mungkin sekarang udah berkurang kemampuan berenang atau bahkan sama sekali nggak bisa. Lalu ada be able to. Begini ya, be able to yang saya maksud dengan be ini adalah to be. Ya, ini all other tenses, jadi berkaitan dengan tenses yang kemarin sempat kita pelajari. Be itu ada ya, am, is, are, tergantung subjeknya dan juga pewaktuannya. Am, is, are, was, were, dan satu lagi ini universal atau dia semuanya menggunakan bentuk yang sama yaitu will. Ya. Jadi kalau misalnya ada be able to ya. Nah, ini be able to misalnya bisa kita tambahkan dengan am, is, are, was, were, dan will. Nah, contohnya gini ya. Di kalimat ini, I will be able to drive a car. Nah, di sini will be. Ya, kuncinya di will be. Artinya dia kemungkinan ke depannya akan bisa mengendarai mobil. Ya, tapi emang lebih spesifiknya untuk be able to ini biasanya digunakan di future. Jadi pakai will ya. Will be able to. Tiap subjek itu bisa kebetulan bisa pakai will ya. Jadi nggak ada perubahan bentuk. Nah, itu adalah bagian ability atau kemampuan. Kak, kalau konteksnya misalnya gini, Kak. Saya dulu bisa bahasa Arab, tapi sekarang nggak bisa. Itu gimana, Kak? Nah, begini. Kita bisa pakai I could, ya. I could speak Arabic years ago. Saya bisa ngomong bahasa Arab bertahun-tahun lalu. Lah, tapi sekarang udah enggak, ya. Contohnya begitu. Jadi itu adalah contoh untuk can, could, atau be able to, yaitu modal yang digunakan untuk menyatakan ability atau kemampuan. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh konfirmasi aja lewat kolom chat. Apakah misal mau nanya atau aman ya? Jadi ini untuk ability atau
kemampuan. Oke, karena nggak ada, berarti tak lanjut. Nah, ada yang digunakan untuk permission. Nah, permission ini kita berkaitan dengan yang namanya izin, ya. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya izin. Boleh atau tidaknya kita melakukan sesuatu. Ya. Eh, nah, jadi kalau ini berkaitan sama izin kita melakukan sesuatu, kalau request itu berkaitan dengan permintaan. Ya, jadi berkaitan dengan permintaan. Kak, ada contohnya nggak sih untuk misalnya can, could, may sama can you, could you sama will you? Begini contohnya. Kalau permission kan dia pertama ada can, tapi dia informal ya. Jadi situasinya memang lebih santai. Contohnya bisa gini ya. You can, ya, you can eat here. Kamu boleh makan di sini. Nah, cuman kan kalau pakai can, terutama ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua, nggak sopan. Ada alternatifnya dua, could sama may. Semuanya sama fungsinya yaitu untuk menyatakan izin. Contoh kalimatnya gimana, Kak? Misalnya, misalnya she could not, ya, she could not smoke here. Dia nggak bisa merokok di sini. They may not study here. Mereka nggak boleh belajar di sini. Nah, ini berkaitan dengan yang namanya izin. Boleh tidaknya kita melakukan sesuatu. Kak, kalau misalnya buat kalimat tanya bisa nggak sih pakai can, could, sama may? Oh, jelas bisa. Contohnya misalnya, can I sit here? Boleh saya duduk sini? Itu kan nanya izin ya. Bisa, may I sit here? Boleh saya duduk sini? Sama aja, cuman lebih sopan. Karena kalau kayak can I sit here itu kesannya ngegusur orang yang lagi duduk di situ. Itu bentuk permission. Kemudian kita punya request untuk permintaan. Pertama kita punya can you. Nah, can you ini informal. Could you, polite atau ya bentuk sopan. Will you itu paling sopan ya. Enggak sih, dia tengah-tengah. Cuman paling sopan memang could you. Biasanya kalau request atau permintaan itu dalam bentuk kalimat tanya. Ya, dalam bentuk kalimat tanya. Ya namanya request pasti kita meminta ke orang, bisakah kamu gini, bisakah kamu gitu. Nah, makanya dia pakainya can you, could you sama will you. Saya kasih contoh kalimatnya. Misalnya, can you do the dishes? Nah, can you do the dishes? Bisa nggak kamu nyuci piring gitu. Ini maksudnya untuk minta orang tersebut untuk nyuci piring. Nah, di sini menariknya ketika kita menggunakan model, ini verbnya eat, smoke, study, ada kesamaan pola, yaitu semuanya menggunakan verb satu, teman-teman. Verb satu ini adalah kata kerja yang bentuknya nggak diapa-apain. Misalnya eat ya eat aja gitu, nggak pakai s, nggak pakai ing, atau nggak pakai perubahan bentuk lainnya. Misalnya eat. Jadi kata kerja dalam bentuk seasli-aslinya. Itu verb satu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kalau nggak ada, atau ada ya, boleh silakan konfirmasi di kolom chat aja, siapa tahu ada. Oke, kayaknya nggak ada ya. Baik. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Di sini ada obligation. Kak, emang obligation ini bagiannya apa sih, Kak? Nah, jadi obligation ini bagian dari keharusan atau kewajiban ya. Kita misalnya harus melakukan sesuatu atau bahkan tidak boleh melakukan sesuatu. Nah, ini masuk ke obligation. Nah, ini bisa pakai present. Kalau sekarang ini, misalnya saya harus pergi,
Kita bisa bilang paling mudah apa? I must go. Tambahin aja verb satu. I must go. Ada juga have to. Nah, have to. Ini bisa untuk bermacam-macam tenses. Bisa past, bisa future. Gitu. Bisa past, bisa future, bisa tenses lainnya. Contohnya di sini, kita ada kewajiban untuk, katakanlah, memperlakukan orang lain dengan respect atau dengan hormat. Nah, berarti di sini kita menggunakan we must treat. Nah, treatnya ini verb satu, teman-teman. Kata kerja dalam bentuk murni, nggak diapa-apain. We must treat each other with respect. Nah, ini berarti kita ada keharusan untuk memperlakukan orang lain dengan baik. Kak, tapi selain pakai must, bisa nggak sih yang lain, Kak? Misalnya have to. Bisa. Tapi gini, ini penggunaan have kan dia tergantung subjeknya. Jadi kalau misalnya subjeknya he, tentu ganti has, ya. Jadi tentu ganti has kalau misalnya dia subjeknya he. Misalnya gini, teman-teman. Misalnya, he has to clean the garage now. He has to clean the garage now. Dia harus bersihin garasi sekarang. Nah, di sini kita menggunakan has karena apa? Sesimpel subjeknya itu dia he. Jadi kalau subjeknya he, she, atau it, itu kita, ya, itu kita nggak pakai have, tapi pakainya has. Pakai has. Nah, gitu. Kak, tapi kalau misalnya Kak saya lihat nih ada will have to, bisa nggak? Bisa, boleh. Nah, ini konteks tambahannya adalah karena di sini ada when I finish school, ketika saya lulus. Nah, ini kan mungkin dia ngomong posisinya belum lulus nih. Makanya when I finish school, pas saya lulus sekolah nanti. Nah, berarti kan ini future ya. Nah, kalau misalnya future, kita bisa nambahin will di depan have to atau has to. Tapi tetap ya, kalau penggunaan have to ini harus lihat-lihat dulu subjeknya. Kalau subjeknya nama satu orang, misalnya Hendra, he, she, it, itu nanti have-nya diganti dengan has. Ya. Dan jangan lupa untuk verb-nya atau kata kerjanya, kita menggunakan kata kerja bentuk verb satu. Misalnya gimana, Kak? Nah, saya kasih contoh misalnya gini. Tonight, nah, tonight I will have. Ya, tonight she will has to. Ya, nah. Kalau will ini have to-nya berarti tetap ya. Soalnya will, ada will-nya. Nah, will nggak berubah. Tonight she will have to clean, ya, clean the floor. Malam ini dia ntar harus bersihin lantai. Kira-kiranya seperti itu untuk obligation. Sampai sini ada pertanyaan atau mungkin teman-teman sudah paham, boleh konfirmasi di kolom chat ya. Jadi kalau ada pertanyaan kita tampung dulu. Oke, sepertinya belum ada, berarti kita lanjut. Nah, ini larangan. Kalau tadi keharusan, sekarang larangan. Kak, ini ada beda sentral ya antara prohibition itu kan sebenarnya larangan. Ada sedikit perbedaan antara mustn't sama can't ya. Nah, kalau mustn't itu artinya adalah dia tidak boleh ya, tidak boleh secara ya, nggak boleh secara tata krama umum gitu. Misalnya gini, you mustn't speed ya, you mustn't speeding up on the road. Kamu nggak boleh ngebut di jalan. Nah, itu kan secara tata krama umum tidak boleh. Konteks tambahannya adalah di sini kalau mustn't ya, itu ada keterangan it's too bad. Nah, ini buruk untuk kesehatan. Nah, berarti
konteks you mustn't smoke so much ini adalah karena buruk terhadap kesehatan, maka kamu tidak boleh merokok. Tapi kalau Kant, ini dia larangan biasa ya. Nah, larangan biasa karena adanya aturan gitu. Lah, itu maksudnya gimana, Kak? Misal gini, misal kamu bilang kamu nggak boleh masuk area ini, berarti you can't enter restricted area. Kamu nggak boleh masuk area yang dilarang, ya. Nah, ini karena adanya aturan depan pintunya banget. Do not enter, dilarang masuk. Nah, itu karena ada aturan demikian, makanya nggak boleh masuk. You can't take photograph in this museum. Ini ada rambunya, kamera dicoret, berarti nggak boleh ngambil foto. Jadi bedanya tipis sebenarnya teman-teman. Tapi biasanya rata-rata orang bisa saling menggantikan. Walaupun memang fungsinya beda tipis. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Kayaknya enggak ya. Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, jadi saya mau lanjut. Advice. Kak, emang advice itu apa, Kak? Advice itu adalah nasihat. Nah, nasihat gimana, Kak? Misalnya kamu ngasih nasihat ke temenmu. Nah, itu kita menggunakan should. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ada juga yang mengartikannya sebaiknya. Sama aja sih sebenarnya ya. Bisa juga menggunakan had better. Kalau had better, tidak seperti have atau has, yang harus lihat-lihat dulu subjeknya. Untuk had better, itu subjeknya apa aja bisa. Ya, jadi nggak ada perubahan had. Ya, had-nya tetap. Nah, ini had better, itu sama fungsinya dengan should, yaitu sebaiknya. Mana yang harus saya pakai? Dua-duanya boleh. Tapi kalau dalam satu kalimat ya pilih salah satu, jangan dua-duanya dijejerin. Ya, jadi kalau bikin kalimat, satu kalimat antara dia pakai should atau enggak had better. Tak kasih contoh kalimatnya. Kalimat pertama di sini ada should protect. Nah, should protect. Nah, menariknya di sini teman-teman, kalau misalnya pakai model misal kayak should gini, itu kita verbnya adalah verb satu. Protect, nggak pakai S, nggak pakai ing, nggak pakai ed. Ya, ini should ini fungsinya adalah untuk menyatakan sebaiknya begini, sebaiknya begitu. Saran ya, kita bilangnya kalau advice bisa juga diartikan saran. The government should protect people in need. Nah, ini adalah langkah yang sebaiknya diambil oleh pemerintah, yaitu protect people in need, melindungi orang yang butuh. Kemudian yang kedua, it's cold in here. Ada konteks tambahan, oh di sini dingin. Nah, kemudian you should turn on the heating. Ini ngasih nasihat. Sebenarnya sih nggak harus ya untuk menyalakan pemanas. Nggak ada keharusan, cuman kesadaran masing-masing ya. Makanya dia menggunakan should. Karena untuk nasihat, sebaiknya kamu begini, sebaiknya kamu begitu. Should, ini verb satu ya, terne ya. Jadi nggak pakai S, nggak pakai ed, apalagi ing. Kak, tapi kalau should gini bisa negatif nggak sih? Bisa. Nah, tinggal tambahin note aja. You shouldn't tell anybody about this. It's a secret, rahasia. Nah, berarti di sini untuk eh, untuk di sini berarti dia sebaiknya tidak apa gitu, sebaiknya tidak menceritakan. Kalau should not itu fungsinya demikian. Nah, tell-nya ini verb satu, teman-teman. Nggak pakai s, nggak pakai ing, apalagi apalagi berubah jadi told. Enggak, verb satu. Dan terakhir ini mungkin kita mikirnya would kali ya. Mungkin kita mikirnya would kalau disingkat gini. Cuman sebenarnya ini kalau dipanjangin dia adalah had better. Ya, itu had ya. Bisa juga disingkat you'd better. You'd better. Soalnya kalau ngomong you had better kayaknya agak nggak natural ya. Biasanya buat writing atau untuk tulisan.
Nah, you'd better go now. Nah, di sini ada saran sebaiknya kamu cepat-cepat pergi karena udah telat. Nah, intinya benang merah yang ditarik dari contoh-contoh ini adalah dia menyatakan fungsi memberi nasihat atau saran. Sebaiknya begini, sebaiknya tidak begitu. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah paham, teman-teman? Oke. Nah, kalau mau nanya lewat kolom chat nggak apa-apa kok. Terbuka untuk bertanya apapun deh. Soal materi ini boleh ditanyakan kalau nggak paham. Tapi kalau paham berarti saya lanjut. Astaga. Habis. Jadi gini teman-teman ya, ada keterangan tambahan untuk penggunaan modal ya. Jadi untuk penggunaan modal, verb yang digunakan selalu verb satu. Dia selalu verb satu. Contohnya gimana, Kak? Nah, contohnya adalah run, eat, walk. Jadi seperti itu ya, teman-teman, penggunaan untuk modal verb. Nah, sekarang kita langsung put this knowledge to practice, alias langsung mengaplikasikannya ke contoh soal. Oke, sudah kelihatan contoh soalnya? Sekarang kita langsung ke soal pertama. Ini saya zoom dulu biar mantap. Nah, Kak, tapi kalau modal kok ada yang pakai verb 3, Kak? Iya, ada. Nah, di sini karena konteksnya adalah dia di past tense kalimatnya ya. Untuk yang mengikuti pertemuan perdana kita, itu sempat disebut ada materi past tense atau simple past tense. Nah, why didn't you help him? Itu berarti dia udah lewat. Artinya udah lewat gimana? Ya, dia nggak nolongin karena ya udah berlalu gitu. Why didn't you help him? Saat itu si dia ini tidak menolong temannya, katakanlah. You titik-titik have done it. Nah, itu berarti ya, itu berarti kalau misalnya kita nomor satu ini, itu menyatakan kemampuan. Harusnya sih bisa nolong. Nah, kemampuan masa lalu kita bisa menggunakan ya, bisa menggunakan could teman-teman ya. Jawabannya adalah yang C. Kak, emang kenapa nggak yang B, Kak? Yang B itu dia present atau untuk masa kini. Kok nggak yang kok nggak yang A? Nah, jadi gini, ada satu model yang tadi belum kesebut di materi yaitu must have. Ya, you must have titik-titik. Misalnya kalau must have ini berarti dia asumsi bahwa suatu hal pasti terjadi. Saya kasih contoh misalnya gini. He must have drunk. Dia pasti mabuk. Nah, berarti dugaan bahwa sebuah hal pasti terjadi. Nah, kemudian were to. Were to ini biasanya untuk pengandaian ya atau untuk kondisional. Saya kasih contoh misalnya gini. If I were to help him. Lah, Kak, kok ini kalau I pakai was biasanya, tapi kok pakai were? Karena ini bentuk if. Untuk pengandaian. Jadi kalau untuk pengandaian, I, she, he, it itu menggunakan were. If I were to help him. Ya. Itu artinya adalah kalau saja saya nolong dia. Ini biasanya untuk bentuk pengandaian. Salah. Kemudian was able. Was able to. You kok pakai was. Dari sini aja udah salah ya. Karena kalau you biasanya pakai were. Sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas teman-teman? Oke. Kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Kita lanjut di nomor 2. Nah, kemudian nomor 2.
titik-titik I phone you tonight. Konteksnya I phone you tonight. Nanya pula. Nah, ini kan berarti minta izin, teman-teman. Nah, ini berarti minta izin. Boleh nggak nelpon? Nah, ini bisa menggunakan may. May I phone you tonight? Yes, you may. Karena artinya boleh, gitu ya. Jadi di sini may untuk menyatakan boleh atau tidaknya. Kak, emang kenapa sih nggak yang B? Nah, jadi gini, kalau must, ya, kalau must itu dia artinya adalah tadi harus, ya, keharusan. Kemudian might itu untuk kemungkinan, ya. Might itu untuk kemungkinan yang pasti terjadi hampir 80% ya. Misalnya, it might rain soon. Artinya apa, teman-teman? Ini hampir pasti betul hujan, gitu ya. Mungkin banget hujan, ya. Kemungkinan besar hujan ya. Itu untuk might. Jadi yang B belum mewakili fungsinya yang tepat. Kalau yang C ada could, ada can't. Kak, ini kalau kita nanya nggak pakai, bisa pakai could. Could I phone you tonight? Nah, biasanya kalau ada ini, ya, could I phone you tonight bisa, ya. Cuman gini, jawabannya yang salah. Yes, you can't. Harusnya yes, you can. Kan boleh. Kalau kan berarti nggak boleh. No, you can't. Itu boleh. Nah, itu bisa tuh jawabannya. Kalau nanya, itu kita nggak menggunakan shouldn't, tapi menggunakan should. Should I phone you tonight? Nah, itu baru boleh. Apakah harusnya aku nelpon kamu? Nah, ini dua-duanya salah. Harusnya should dua-duanya. Yes, you should. Ya, kamu harus menelpon gitu. Nah, kemudian yang ke E, have to dan had to. Ini untuk keharusan ya, teman-teman. Untuk kewajiban. Soalnya, I have to go. Nah, dan ini biasanya have to ya. Dan has to. Eh, have to dan had to ini untuk kalimat pernyataan, bukan pertanyaan. Gitu. Jadi itu untuk nomor dua jawabannya yang A. Lalu nomor tiga. Nah, di sini, but I titik-titik stay in England for 6 months and not for a fortnight. Nah, di sini ada kata not for a fortnight. Mungkin kita bingung, Kak, ini emang artinya apa, Kak? Jadi, kalau untuk fortnight, ya, itu artinya adalah 2 minggu, ya. 2 minggu arti. Nah, jadi dia stay-nya lebih lama daripada perkiraan. Konteksnya gitu. Nah, ini ngeplannya kan harusnya 2 minggu. Ternyata dia, ya, dia di luar dari ekspektasi, ya. Jadi jawabannya adalah tentu yang, ya, kalau yang had to ya, had to ini artinya ini untuk past tense, ya. Kalau have to ini untuk keharusan. Masalahnya ini ngeplannya harusnya 2 minggu. Jadi yang ini nomor tiga, ya, jawabannya adalah yang E, shall have. Nah, loh kok demikian? Nah, karena shall have sendiri itu artinya adalah seharusnya. Gitu. Atau mungkin dia untuk menyatakan keadaan yang berlawanan sama, ya, ekspektasi awal. Ini kan plannya 2 minggu, bablas 6 bulan. Gitu. Jadi itu adalah untuk nomor yang tiga. Oke. Kemudian nomor 4. Kak, emang kalau ada neither gimana, Kak? Nah, jadi kalau ada neither, itu artinya saya juga tidak titik-titik.
Ya, saya juga nggak titik-titik. Neither can I, berarti saya juga nggak bisa. I also can't. Saya juga nggak bisa. Nah, ini nomor 4. Ya, nomor 4, tentu kalau saya ada neither-nya, berarti saya juga nggak bisa. Berarti di sini, secara umum saya tidak bisa. I can't draw a circle with a pencil only. And you? Nah, neither can I. Saya juga nggak bisa. Lah, terus kenapa nggak yang B? Mentang-mentang jawabannya ada can-nya nih. Karena gini, kalau neither berarti kan artinya saya juga tidak titik-titik. Nah, berarti kalau can, I can draw a circle. Berarti saya bisa dong. Berlawanan. Lawan bicara bilang tidak bisa. Ya. Jadi berlawanan sama makna aslinya. Kalau may itu adalah untuk izin. Ya, bisa izin, bisa kemungkinan. Kemudian shan't, ya. Nah, ini maksudnya mungkin adalah shall not, ya. Nah, ini untuk shall not sendiri, ya. Shall not sendiri artinya adalah tidak seharusnya. Kemudian couldn't. Nah, couldn't ini adalah untuk masa lalu. Jadi misalnya dulu bisa, ya. Dulu dulu nggak bisa, sekarang bisa. Tapi masalahnya tidak ada konteks dalam soal yang menyatakan dia dulunya nggak bisa. Paling cuman pernyataan demikian. I can't draw a circle with eh I can't draw a circle with a pencil only. Dia berarti secara umum nggak bisa gambar lingkaran pakai pensil doang. Tentu demikian konsepnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan atau udah jelas teman-teman? Boleh konfirmasi lewat kolom chat ya. Bisa off cam dulu ya, tadi ada yang lewat-lewat. Ada pertanyaan teman-teman? Baiklah, kalau nggak ada pertanyaan, ya silahkan boleh coba menjawab pertanyaan nomor 5. Nah, nomor 5 aja teman-teman. Keluarkanlah jawaban terbaik kalian di kolom chat. Ya, untuk nomor 5 aja dulu. Coba nomor 5 nih. 5A. Baiklah. Oke, ada yang jawab A nih. Apakah ada jawaban lain? Aduh, dua-duanya kompak. Baik. Nah, di sini ada konteks as the Ministry of Education has asked me to come. Nah, berarti kan di sini ada permintaan langsung dari Dinas Pendidikan. Artinya kalau ada permintaan langsung dari Dinas Pendidikan, itu ada keharusan, ya. Saya harus pergi, maka kita menggunakan had to. Gitu. Baiklah, jadi jawaban kalian alhamdulillah benar, berarti kalian paham konsepnya. Oke, sekarang nomor 6. If one person is careless with a library book, then it titik-titik be read by others. Nah, di sini is careless, berarti ceroboh, ya. Berarti orang tersebut ceroboh dalam memegang bukunya. Nah, berarti dia saat ini uh, ceroboh dalam megang bukunya. Kak, apa yang menggunakan penggunaan had to dan was able to? Kapan pakai had to, kapan menggunakan was able to? Jadi gini ya, ini beda fungsi. Kalau had to untuk keharusan, kalau was able to, itu dia adalah untuk kemampuan. Ya, saya kasih contoh. Kalau pakai was biasanya subjeknya I, she, he, it. Nah, saya kasih contoh misalnya gini. My kitten was able to climb, ya,
a high tree. Berarti di sini membicarakan kemampuan bahwa anak kucing saya tadinya bisa manjat pohon yang tinggi, sekarang tidak. Kalau had to itu untuk keharusan. Contoh makanya seperti ini ya. Yesterday I had to go to hospital. Kemarin saya harus ke rumah sakit. Nah, contohnya kayak gitu teman-teman ya. Paham sampai sini? Coba kita lihat dulu ya, ada pertanyaan apa enggak. Paham, alhamdulillah. Saya lanjut berarti nomor 6 ya. Jadi nomor 6 kembali lagi konteksnya ada is careless. Ah, berarti dia ceroboh dengan buku buku pinjaman perpustakaan. Nah, kalau misalnya dia orang tersebut ceroboh, yang mana nanti ada kemungkinan nih, bisa ada aja satu dua oknum yang ceroboh dalam pemakaian buku tersebut. Bukan udah kejadian ya. Ini hanya mengingatkan. Dan it titik-titik be read by others. Tentu buku tersebut tidak bisa atau tidak mampu dibaca oleh orang lain karena rusak. Maka kita menggunakan can't. Lah, kok nggak pakai can? Sejak kapan orang ceroboh dengan buku pinjaman perpus, bukunya bisa dipakai? Kan mungkin sobek tengah atau halamannya sobek dua, nah itu kan nggak bisa dibaca, merugikan. Nah, terus kemudian kenapa nggak couldn't, Kak? Nah, kalau couldn't itu untuk di masa lampau. Ya, masalahnya kalau is careless itu pernyataan umum yang menyatakan fungsi present atau pada saat ini. Kalau sekarang ada orang ceroboh minjem buku, entar bukunya nggak bisa dipakai ke depannya. Jadi konteksnya kayak gitu. Kak, emang kenapa nggak Mei aja sih, Kak? Nah, ini yang paling jauh nih. Mei itu dia untuk sebenarnya dua fungsi ya. Dia bisa izin, bisa ya mungkin. Nah, masalahnya ketika kita menggunakan Mei, jika satu orang ceroboh dengan buku perpustakaan, bukunya boleh dibaca oleh orang lain. Lah kan nggak nyambung. Gitu. Yang ada bukunya nggak bisa dibaca orang. Lah tuh kenapa nggak might not? Kenapa nggak might not? Nah, might not itu artinya adalah mungkin tidak. Mungkin tidak terjadi. If one person is careless with a library book, kalau satu orang ceroboh dengan buku pinjaman, kemudian buku tersebut mungkin tidak dibaca oleh yang lain. Nah, kan nggak nyambung. Gitu. Nggak sesuai fungsi ya. Jadi nomor 6 jawabannya adalah yang A. Oh, oke. Kemudian silahkan keluarkan jawaban terbaik kalian untuk nomor 7. Baik, nomor 7. Coba. Nomor 7 aja dulu ya. Nanti nomor lainnya kita lanjut. Tapi 7 dulu ya. Silahkan dijawab, keluarkan jawaban kalian. Oke. Ada yang jawab A ya. Begini. After a book is written, setelah buku tertulis. Nah, ini berarti menceritakan tentang tahap setelah buku tertulis.
Tapi fokus kita adalah each worker works carefully. Berarti pekerja secara umum bekerja dengan teliti. For there titik-titik not be any mistake. Nah, di sini ada ya, ya. Jadi jawabannya sebenarnya adalah yang E. Loh, kok gitu, Kak? Karena kalau Mas ketemu B, itu dia untuk asumsi, teman-teman ya. Kalau Masnya doang boleh. For there must not ya. For there must not make any mistake ya. Tapi masalahnya ini setelah setelah B-nya itu adalah langsung kata benda any mistake atau kesalahan. Nah, kalau must harusnya kalau ada must be ya, must be ada verb tambahannya gitu. Soalnya gini, kalau must be itu fungsinya adalah untuk asumsi. Ya, kita berasumsi atau berpendapat kalau sesuatu pasti terjadi. Misalnya, you must be joking. Kamu pasti bercanda. Gitu. Kalau has to not be any mistake, ya, berarti nggak boleh ada kesalahan sama sekali. Jadi jawabannya dikit lagi benar, tapi sebetulnya yang betul jawabannya adalah yang E. Paham sampai sini, teman-teman? Oke. Sip. Kemudian nomor 8. He tried but titik-titik persuade nobody. Nah, di sini tried. Ini past tense nih, berarti dia udah nyoba. Udah nyoba belum? Udah. Berarti kalau udah nyoba, udah lewat dong kejadiannya. Maka ini masuknya past tense. He tried. Udah gitu ada but-nya. Dia nyoba tapi titik-titik membujuk siapapun. Nah, ini berarti kalau ada but-nya, sebenarnya nanti masuk materi conjunction, yaitu untuk kata hubung kalau but itu menyatakan sesuatu yang kontras. Jadi dia udah nyoba, tapi nggak bisa, tentunya nggak bisa membujuk orang. Maka kita menggunakan couldn't. Loh kok couldn't Kak, bukan can't? Soalnya ini ada konteksnya tried, past tense. Udah lewat. Kenapa nggak yang A? Kenapa nggak could, Kak? Nah, kalau could itu harusnya pakai N nanti kata hubungnya. He tried and could persuade anybody. Ya. Nah, jadi seperti itu. Baiklah, sekarang kita lanjut sebelum masuk materi baru yaitu Concord. Keluarkan jawaban terbaik kalian untuk nomor 9. Silahkan lewat kolom chat. Monggo. Ya, silakan nomor 9. Monggo. Oke, nomor 9. Baik, belum ada yang menjawab ya. Oke, untuk nomor 9 ini, people who know a foreign language. Orang yang paham bahasa asing. Titik-titik. Belajar bahasa yang lain dengan mudah. Nah, ini berarti kan menyatakan kemungkinan, teman-teman. Mungkin saja, ya. Nah, mungkin saja orang tersebut bisa belajar bahasa kedua, ya, dengan lebih mudah.
Maka nomor 9 ini sebenarnya jawabannya lebih kepada yang may. Ya. People who know a foreign language may learn a second one easily. Ya. Jadi orang yang paham bahasa asing, ya, itu dia bisa mempelajari bahasa kedua dengan mudah. Hmm. Lagi online. Oh, ya, ya maaf ya, aku lagi online ya. Mm-mm. Oke, siap. Nah, people who know a foreign language, orang yang paham bahasa asing, titik-titik. Kemungkinan dia akan mempelajari bahasa kedua dengan mudah. Maka jawabannya adalah may. Karena may ini bisa dia digunakan untuk kemungkinan. Mungkin. Ya, mungkin iya, mungkin tidak. Gitu. Kemudian kalau should, itu seharusnya. Tapi ini kita bicara kemungkinan. Mungkin saja mereka bisa ya belajar bahasa kedua dengan lebih mudah. Kenapa nggak masen? Kalau masen itu tidak boleh. Ya. Kalau can bisa. Tapi ini kita ngomongin kemungkinan. Bisa jadi iya, bisa jadi enggak. 50-50. Kalau need not. Need not itu adalah tidak perlu. Misalnya, you need not worry. Kamu nggak usah khawatir. Oke, is there any question? Ada pertanyaan teman-teman nomor 9? Baiklah. Ini kayaknya nggak ada pertanyaan ya. Jadi tak lanjut aja di materi satu lagi, yaitu Concord Agreement. Ntar dulu nih, belum loading materinya. Oke, baiklah. Ini kita mulai di materi Concord Agreement. Nah, Concord Agreement atau biasanya cukup disebut agreement doang, ini adalah materi mengenai kesesuaian subjek dan objek ya. Kesesuaian subjek dan predikat dalam kalimat bahasa Inggris. Tentunya kita tidak menggunakan she are, tapi pasti she is. Kita tidak menggunakan we is, tapi we are. Nah, itu adalah salah satu contoh dari agreement. Mari kita mulai. Intinya, kalau misalnya singular atau dia subjeknya satu, itu kita menggunakan is, has, was, kan bahkan untuk present ya, untuk present sendiri kita menggunakan kata kerja yang ada s atau es-nya. Bisa pakai doesn't juga. Ini saya kasih contoh untuk singular ya. Misalnya gini, she is a student. Ya, misalnya she is a student. Tentu kita nggak bilang she are a student dong. Pasti she is a student. Kemudian kita mau bilang dia punya mobil. Dia laki-laki punya mobil. Pasti kita bilangnya he has a car. Ya, he has a car. Dia punya mobil. Nggak mungkin he have a car. Gitu. Pasti has. Kemudian juga pakai was. When I was young. Pas saya masih kecil. Ini kan satu ya. Satu orang. Berarti kita biasa menggunakan was. Kemudian juga untuk kata kerja, kalau kalimatnya ada predikatnya, apalagi ini untuk simple present ya, baik yang buat yang sudah belajar di sesi awal, itu pasti ada tentang simple present, verbnya pakai s atau es. Ini yang benar nih teman-teman. Misalnya kita mau bilang, elephant, ya, elephant eats peanut. Gajah makan kacang. Gajahnya satu kan, elephant. Soalnya nggak ada s-nya. Makanya verbnya itu eats. Kita tambahin s.
Cuman gini teman-teman, yang salah adalah ketika subjeknya nih elephant satu, tapi verbnya eat elephant, eat peanut. Salahnya di mana? Salahnya di verb, teman-teman. Harusnya kudunya eat, ya. Kudunya eats, ya. Kalau mau dibenarkan atau direvisi, harusnya subjeknya plural. Elephantnya kita tambahin s, jadi kita nangkepnya, oh gajahnya banyak, lebih dari satu. Untuk plural, itu kita menggunakan are, have, were, ya. Ini tapi dia nggak pakai verb S atau S ya. Jadi pakainya verb satu doang. Jadi ada sedikit koreksi di sini. Kita menggunakannya verb satu. Khusus untuk simple present. Contohnya gimana? Nah, contohnya gini. Misalnya kita mau bilang mereka adalah pemain sepak bola. They are football players. Ini yang benar. Kenapa demikian? Karena they, mereka. Mereka kan pasti lebih dari satu, kumpulan orang lain. Maka kita menggunakan are. Gak mungkin they is football players. Begitu juga ketika kita mau bilang, kita punya rumah. Pasti kita bilangnya apa? We have. We have houses. Kita punya rumah. Fokusnya ke we. Gak mungkin we has houses. Pasti have. Gitu. Nah, kemudian were. Oke. We have houses. Kalau were, ini untuk past tense. Saya kasih contoh seperti ini. When Thomas and Lila were young. Loh, kok pakai were? Thomas sama Lila hitungannya berapa orang? Sebenarnya dua orang. Gitu. Sebenarnya aslinya saya dua orang. Ya, ini dua. Maka dianggapnya plural atau ganda atau jamak. Untuk kalimat yang ada predikatnya, apalagi simple present, maka kata kerjanya dalam bentuk asli tanpa diapa-apain. Contohnya gimana? Yang benar seperti ini. Birds fly with wings. Kalau birds, burungnya satu banyak. Banyak, lebih dari satu pokoknya ya. Tapi yang salah adalah ketika subjeknya birds yang jelas-jelas burungnya lebih dari satu, dua, tiga, atau sekumpulan bahkan. Yang salah adalah ketika kita menggunakan flies. Birds flies with wings. Lah kan burungnya banyak. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Aman. Oke, jadi seperti itu ya. Tentu kita tidak tidak mungkin kita bilangnya they was, pasti they were. Ya. Kalau I see he it selain bentuk pengandaian atau kondisional itu kita tidak memakai yang namanya were kecuali ada if-nya. If I were you, if she were, if she were you gitu ya. Aturan pertama, kesesuaian antara subjek dengan verb. A rabbit eats grass. Rabbits eat grass. Kenapa demikian teman-teman? A rabbit kelincinya satu. Makanya verbnya pakai s belakangnya. Kenapa rabbits nggak pakai s it-nya? Rabbits kan kelincinya pasti lebih dari satu. Ada s-nya. Makanya verbnya verb asli. Tanpa diapa-apain. Verb satu kita bilangnya. It. Ya, itu dia. Aturan kedua. Kesesuaian subjek yang diikuti along with, together with. Ya. Nah, kesesuaian subjek yang diikuti along with, together with, accompanied by, as well as. Along with, diiringi dengan. Together with, dengan siapa? Gitu ya. Bersama-sama. Accompanied by.
ditemani atau didampingi oleh, as well as, juga, ya, juga meliputi orang yang disebut. Kak, ini the teacher sama the students, Kak. Emang subjek yang aslinya yang mana, Kak? Apakah yang the students apa the teacher? Nah, di sini as well as the students ini sebenarnya satu kesatuan. The teachers as well as students. Ini kan satu rombongan, gitu ya. Namanya beriringan, pasti hitungannya apa, teman-teman? Satu rombong, satu klub, satu grup. Nah, karena satu rombongan kolektif, kita menggunakan is karena dihitungnya satu rombongan, bukan bukan dihitung satu-satu. The teacher as well as student is now in the library. Gitu. Kemudian, eh, sorry. Nah, di sini ada kesesuaian subjek dan indefinite pronouns. Nah, jadi indefinite pronoun adalah kata ganti orang yang jumlahnya tidak bisa ditentukan. Nobody, ya. Jadi kalau misal ada nobody atau anybody, itu masuk ke indefinite pronoun atau kata ganti yang tidak bisa ditentukan jumlahnya. Karena bisa jadi orangnya goib atau tidak ada. Maka dianggapnya singular atau satu. Maka di sini verbnya kita menggunakan s kalau ada verbnya atau bahkan is. Ya, is there anybody here? Apakah ada orang? Kita tidak menggunakan are there anybody here? Karena is there anybody here? Pasti apakah ada barang satu orang pun di sini? Gitu. Yang ditanyakan tetap satu orang. Gitu. Ada yang mau bertanya teman-teman atau sudah bisa dipahami? Tak cek pesan dulu ya. Ada yang nanya nih pasti nih. Oh, paham. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut di aturan nomor 4. Sebelumnya mohon maaf kalau misalnya audionya agak delay ya, karena di sini pun sedang hujan. Lanjut deh nomor 4. Moga-moga nggak ada kendala. Aturan nomor 4. Kesesuaian yang berupa non atau no. Jadi kalau misalnya ada non atau no, itu dianggapnya singular atau dihitung satu kesatuan. Jadi kalau ada non atau no dianggap singular sehingga ya dia menggunakan bentuk singular yaitu has been. None of the information, tidak ada informasi. Nah, itu kan berarti nggak ada satupun informasinya. Satu aja nggak ada, apalagi banyak. No example is relevant. Nggak ada contoh yang berkaitan dengan kasus ini. Nah, ini artinya adalah apa? Lah satu aja nggak ada, apalagi banyak. Sehingga kalau ada non atau no, itu kita menggunakan bentuk singular. Ada is, was, has. Ya, paham sampai sini?
Oke, agak ngelek ini kayaknya. Paham, Miss? Alhamdulillah. Ya, mari lanjut. Aturan nomor 5. Kesesuaian antara subjek dengan either nor. Nah, gini ya. Kalau ada either atau nor, dihitungnya lebih dari satu. Yang dihitung apa? Dua orang yang terlibat. Roni maupun anak-anak gitu. Neither Roni nor the children are playing football. Berarti baik Roni ataupun anak-anaknya itu nggak ada yang main sepak bola. Nah, yang dihitung adalah saat Roni dan anak-anaknya. Kagak ada yang sama sekali main sepak bola. Either baik siswa ataupun guru itu memainkan permainan. Nah, kalau ada neither biasa pakai are, tapi kalau either itu pakainya is. Kenapa demikian? Karena kalau ada either, itu dua-duanya terlibat nih. Siswa maupun guru. Itu satu kesatuan berarti. Ya, itu satu kesatuan. Dianggapnya satu rombong. Makanya dihitungnya singular. Itu adalah aturan yang nomor 5. Kita cek kembali. Baiklah. Aturan ke-6, kesesuaian benda kolektif. Our team, water, fish. Lah, kok demikian, Kak? Pertama gini, our team, tim kami. Itu kan hitungannya satu rombong, ya, atau satu kelompok. Biarpun isinya 20 kayak 100 kayak, kalau our team berarti satu kesatuan, satu tim gitu. Makanya dia menggunakan bentuk singular yaitu has. Nah, kemudian yang kedua, water consists of. Yang kedua, kenapa water demikian? Karena kalau air itu benda yang uncountable atau nggak bisa dihitung. Yang bisa dihitung cuma wadahnya, satu botol, satu gelas. Tapi kalau airnya sendiri bisa dihitung tidak? Tentu tidak. Makanya verbnya menggunakan s. Sebab apa? Sebab hitungannya singular. Ya, untuk benda yang tidak bisa dihitung, hitungannya singular atau satu benda tunggal. Kak, fish itu ikannya satu ya, Kak? Nah, kok dia menggunakan swims? Gini, ini ada kesalahpahaman kadang-kadang kita. Fish ini bisa untuk satu ikan, tapi fish juga bisa untuk satu rombong ikan atau satu kelompok ikan yang jenisnya sama. Misalkan bandeng, satu ember ikan bandeng, bahasa Inggrisnya fish. Tapi kalau di laut banyak ikan, itu fishes. Kenapa? Fishes itu adalah untuk kumpulan ikan dengan jenis beragam atau berbeda-beda. Misal ada bandeng, ada lele. Nah, itu fishes. Tapi kalau satu rombong lele semua fish. Gitu. Paham sampai sini, teman-teman? Aman, alhamdulillah. Baik, ya lanjut. Kesesuaian angka 500 kilometer. Lah, Kak, ini ada 500 kilometer kok pakai is?
Karena ini adalah satuan hitung, kilometer. Ya, jadi dianggapnya satu satuan hitung, yaitu kilometer. Aturan ke-8, kesesuaian kelompok benda. A number of students. Sejumlah siswa. Pertanyaan saya gini, kalau some students, a number of students, itu kan sejumlah siswa pasti lebih dari satu. Ya dua, ya tiga, atau bahkan 10. Gitu. Yang jelas jumlahnya lebih dari satu. Tapi kalau the number of students, angka siswa. Ini yang jadi fokus adalah indikator ukur, yaitu angka. Ya, makanya pakai is. Misalnya the number of dying children. Artinya jumlah kematian untuk anak-anak. Nah, ini data statistik biasanya pakai is. Kenapa? Yang dijadikan indikator adalah jumlah, ya. Jumlah, yang dihitung jumlah kematian untuk anak-anak usia dini misalnya. Itu biasanya kalau di koran-koran itu pakainya the number pakai is. Aturan 9, kesesuaian tiap-tiap benda. Each of the members, tiap-tiap anggota. Biarpun satu grup anggotanya 10, tapi each of the members pasti dihitung satu-satu. Ya, tiap-tiap anggota dihitungnya satu. Enggak terkecuali. Gitu. Aturan ke-10, kesesuaian inti kalimat. The Peacemaker is William's famous book. Pertanyaannya kenapa pakai is? Soalnya gini, The Peacemaker itu satu judul buku. Ya, satu judul buku. Salah satu jenis judul bukunya William. Gitu. Sekarang mari ke latihan. Kita langsung praktek. Dua nomor pertama masih saya bimbing. Yang pertama, neither he nor I titik-titik for the plan. Were, is, are, am. Nah, ini neither he nor I. Dia dan saya sama-sama tidak terlibat untuk rencana ini. Nah, itu kuncinya. Dia dan saya sama-sama nggak terlibat. Berarti dihitungnya sendiri-sendiri, nggak terlibat gitu. Maka jawabannya adalah yang are. Karena kuncinya dia ada neither-nya. Kalau neither kan kita pemahamannya dia sama saya kagak ikutan gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat apakah jawabannya adalah yang C. Neither he nor I. Harusnya sih are ya. Soalnya he nor I. Kita dua-duanya nggak ikutan. Kemudian nomor 2. My father, together with some of his old friends, titik-titik there already. Nomor 2, jawabannya adalah yang has been. Kak, ini kenapa sih jawabannya has been, Kak? Ini my father, together with some. Nah, together with itu kan berarti satu circle, satu rombong. Ya, satu rombong, satu geng, bapak saya sama teman saya. Dihitungnya satu satu kelompok. Makanya menggunakan has been karena dianggapnya satu kelompok. Together with kan sama-sama. Yang namanya sama-sama itu dihitungnya satu rombong atau satu kelompok. Paham sampai sini? Sebentar ya. Alah, apaan hujan lah. Oke, maaf tadi
Oh, tadi saya tutup jendela dulu hujan. Nomor 3. Nah, silahkan menjawab nomor 3. Keluarkan jawaban terbaik kalian di kolom chat. Yang mau jawab, silahkan jawab di kolom chat. Oke, sudah keluar jawabannya gercep sekali, teman-teman. D is. Oke, betulkah jawabannya is? Mari kita cek. Iya, jawabannya is. Kok bisa, Kak, jawabannya is? Our family, keluarga kita. Hitungannya satu keluarga, teman-teman. Hitungannya satu kelompok, ya. Maka kita menggunakan is. Our family is a happy one. Kok nggak pakai was? Was kan juga satu, Kak. Kalau was pasti nanti ada konteks tambahan atau keterangan waktunya. In the past, our family was a happy one. Di masa lalu, keluarga kita tadinya bahagia. Lah, berarti sekarang enggak. Gitu. Tapi ini kan nggak ada konteks tambahan lagi. Berarti hanya pernyataan umum. Kalau keluarga kita adalah keluarga bahagia. Paham? Baik. Nomor 4. Those who titik-titik singing may join us. A, B, C, D. Nah, silakan nomor 4. Kalau nomor 4 kira-kira jawabannya yang mana? Oke, nomor 4. Widih, gercep banget jawabnya C. Yakin kita cek. Those who like singing. Jadi gini, ini kenapa jawabannya bukan C tapi yang B? Those. Those itu kan dia nggak ada hitungan spesifiknya. Siapapun yang suka nyanyi. Dia nggak ada orangnya satu apa banyak. Pokoknya siapa aja yang suka nyanyi. Bisa satu, bisa banyak. Makanya kita menggunakan verbnya enjoy. Oke, satu lagi teman-teman. Di nomor 5. Terakhir sebelum kita closing sesi. Laying X, titik-titik the N square. Full time job. A, B, C, D. Gitu ya. Teman-teman kira-kira jawab yang mana untuk nomor 5? Silahkan keluarkan jawaban terbaik kalian di kolom chat untuk nomor 5.
Oh iya, sudah ada jawaban yang keluar ya, teman-teman. Nomor 5C, laying eggs. Oke, saya paham. Mungkin alasannya adalah karena adanya X ini, teman-teman ya. Dikiranya dia dikiranya dia apa namanya single. Nah, dikiranya dia plural atau lebih dari satu. Tapi sebetulnya laying X ini masuk ke dalam satu tugas. Kenapa demikian? Laying X itu artinya adalah mengerami telur. Nah, itu kan satu satu tugas. Ini masuk ke materi kemarin yaitu soal participle. Satu tugas. Nah, karena dia satu tugas, ini kita menggunakan is. Ya. Jadi jawabannya is ya teman-teman, karena laying eggs ini merujuk pada satu aktivitas, yaitu mengerami telur. Bukan telurnya yang dihitung ya, tapi aktivitasnya. Paham sampai sini? Astagfirullahaladzim. Silakan. Ada ada yang mau bertanya nomor 5? Jadi jawabannya is ya. Baik, kalau misal nggak ada yang bertanya, baiklah, terima kasih untuk sesi hari ini. Kalian luar biasa ya, biarpun yang datang sepi, tapi ya luar biasa banget loh udah menyempatkan diri untuk datang sesi hari ini. Eh, Sampai jumpa di sesi berikutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya barokah teman-teman ya.